BK, kembali lagi di Povius. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Waisak, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai refleksi Hari Raya Waisak dalam menemukan kedamaian di tengah era modern. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, Kak. Ya. Salam kenal, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Nao Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Apollo Fernandes. Saya Dewan Pengawas dari Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Buddha Universitas Negeri Malang. Dan saya sendiri adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah, Prodi S1 Sejarah. Ya, salam kenal dan saya ucapkan salam dari KMB UM. Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan tanya-tanya nih mengenai peringatan Waisak. Yang pertama, saya mau tanya, dalam peringatan Hari Raya Waisak, apa sih makna kedamaian yang paling relevan di kehidupan saat ini? Ya, mungkin ini juga sedikit membahas tentang Waisak ya mungkin ya. Ya, jadi ya teman-teman semua, Waisak itu biasa kan kita menyebutnya kan Hari Tri Suci Waisak. Tri itu pasti teman-teman tahu. Tri itu artinya 3. Kenapa disebut Tri Suci Waisak? 3 peristiwa suci Waisak. Dikarenakan Hari Raya Waisak itu kita memperingati 3 hal. Dalam satu hari yang sama itu ada 3 hal yang diperingati, yaitu adalah 1, kelahiran Sang Buddha. 2, saat Sang Buddha mencapai pencerahan. Dan yang terakhir adalah wafatnya Sang Buddha. Maksud dari ini semua adalah 3 peristiwa ini terjadi di masa yang berbeda, namun di hari yang sama. Berdasarkan catatan sejarah ya, yang pertama itu kelahiran Sang Buddha. Sang Buddha itu lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, di mana beliau itu lahir di Taman Lumbini, yang sekarang ini terletak di pegunungan Himalaya. Kemudian pada usia 35 tahun, beliau memutuskan untuk meninggalkan kemewahan dunia. Dan kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan istana karena beliau itu sebelum menjadi Buddhis itu adalah seorang pangeran, disebut Pangeran Siddhartha Gautama. Namun setelah di usia 35 tahun itu, dia akhirnya meninggalkan kerajaan, keluar dari istana dan memutuskan untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa. Di usia 35 tahun itu, beliau mencapai penerangan sempurna setelah mengetahui istilahnya ya, setelah mendapat ternyata tuh cara yang benar untuk membuat hidup itu bebas dari penderitaan dunia adalah yaitu dengan cara ajaran Dhamma yang diajarkan dalam Buddhis itu sendiri. Itu semua terjadi di sebuah tempat bernama Bodhi Gaya yang sekarang ini terletak di India. Dan kenapa disebut Bodhi Gaya? Itu karena berkaitan dengan Sang Buddha itu menerima pencerahan di bawah pohon yang biasa disebut pohon Bodhi. Untuk gambarannya mungkin teman-teman di sini tahu kan pohon beringin? Pohon Bodhi itu kurang lebih hampir sama dengan pohon beringin. Cuma ada perbedaan dari segi bentuk daun, tapi kalau dari segi bentuk secara awam ada kemiripan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah mengenai wafatnya Sang Buddha. Sang Buddha wafat di usia 80 tahun, tepatnya di sebuah tempat bernama Kusinara. Sekarang disebut sebagai Kusinagar yang terletak di India. Nah, atau wafatnya Sang Buddha ini disebut Parinibbana. Artinya Sang Buddha sudah bersatu dengan Nibbana. Artinya sudah meninggalkan dunia, lepas dari segala penderitaan. Nah, jika kita menanyakan kembali, apa sih makna istilahnya kedamaian ya tadi ya Mbak ya? Dari sejak awal ya, ketika Sang Buddha mendapat pencerahan sampai beliau parinibbana atau wafat, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai
pegangan untuk supaya hidup kita tuh apa ya istilahnya itu ya pada masa sekarang itu ya bebas lah dari bentuk-bentuk kayak istilahnya ya beban atau apapun, yaitu dengan dikutip dari Dhammapada ya, tepatnya pada Wago yang bernama Buddha Wago. Ini Wago itu artinya bab lah bisa dikatakan. Ini adalah Wago ke-14 dari sebuah kitab bernama Dhammapada itu. Pada syair 183 dikatakan tidak berbuat segala keburukan, berolah kebajikan, dan yang terakhir adalah membersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, selain kedamaian, itu juga ada kesederhanaan. Nah, bagaimana sih ajaran tentang kesederhanaan yang dapat diterapkan di tengah gaya hidup modern sekarang yang sudah serba cepat? Ya, jadi begini, mungkin sebelum saya menjawab lebih jauh ya, perlu ditegaskan bahwasanya agama Buddha ini juga sama seperti agama-agama lain. Kita bukan agama yang menolak kemajuan. Karena contoh saja, hal sepele aja. Dulu jika kita ingin, ya kita kalau karena saya anak sejarah ya Mbak ya, dulu kalau kita ingin mendapatkan informasi pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, pasti kan kita harus berkirim surat, dan suratnya juga bukan dari kertas loh ya, tapi dari daun lontar, dan itu nyampainya bisa berbulan-bulan. Lalu lanjut kepada masa kolonialisme di mana sudah ada perkembangan lah, ada mesin, bisa diantar menggunakan kendaraan, ada pembangunan jalan, tapi tetap nyampainya bisa berminggu-minggu. Lalu lanjut lagi ke zaman kemerdekaan, dari Orde Baru sampai Orde Lama sampai itu, infrastruktur sudah baik dan sudah adanya media kayak koran, radio. Namun tetap aja pada waktu itu belum merata. Koran aja paling cepat sampai ke daerah tuh 2 hari pada waktu masa Orde Lama. Baru setelah masa Orde Baru, memang lebih cepat, namun kembali lagi, belum semuanya tuh punya teknologi. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Setiap masa itu, arti kesederhanaan itu ada sendiri, Mbak. Dan di masa sekarang, kalau kita ingin dapat informasi, cukup tinggal buka HP gawai kita aja. Dan tentu kita nggak mungkin kan, kalau misalnya kita mau sederhana banget, udah nggak usah pakai gawai, kita pakai telegram aja, pakai surat, kan tidak mungkin kan itu kan. Itu namanya kita kebodohan, itu namanya berarti nanti terjadinya. Sesuatu yang memudahkan justru kita tolak. Jangan seperti itu. Dan kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah kita memakai gawai itu boleh. Namun please jangan terjadi istilahnya kalau kita nyebut bahasa kerennya ya, kecanduan. Apalagi kalau sampai terlalu kalau nggak main gawai hidup gue berakhir. Oh please jangan seperti itu teman-teman. Kalau di dalam agama Buddha itu ada 4 kebenaran mulia, yang dimana yang ketiganya itu mengatakan maksud saya 4 kebenaran ya, itu yang ketiganya itu adalah lepasnya penderitaan. Maksudnya di sini adalah kita itu boleh menikmati barang atau apapun boleh, tapi please jangan terjadi namanya kecanduan seperti gawai tadi. Atau mungkin misal, wah saya suka banget makan lobster, saya suka banget makan Wagyu A5. Ya semoga kita bisa dapat semuanya ya, amin, moga aja ya, sadu. Ya, tapi jangan sampai terjadi gini. Karena uang kita banyak, kalau nggak ada Wagyu A5 saya tidak mau makan. Kalau tidak ada lobster, itu saya tidak mau makan. Oh please, jangan seperti itu teman-teman. Kita boleh, tapi tetap harus ada takaran. Karena apapun yang berkecanduan, itu sangat tidak baik. Jadi kita makan seperlunya saja, pakai gawai seperlunya saja. Apapun itu yang mau kita lakukan, bertindak sewajarnya saja teman-teman. Kendalikan pikiran kita, itu adalah salah satu bentuk pengendalian pikiran. Karena kembali lagi, apa yang berlebihan itu tidaklah baik. Bersih itu baik, tapi kalau kita terlalu bersih, akan menyebabkan kita menjadi tidak baik juga. Kok takut kotor atau apa ya, karena saya dulu pernah terjadi seperti itu ya. Tapi lama-lama saya mikir, iya benar juga, kalau semuanya kita nggak takut kotor ya sama saja bohong gitu berarti. Karena kita selama hidup di dunia ini tetap kita nggak bisa lepas dari kontak sosial dengan sesama manusia, dengan bakteri, dengan apapun. Jadi kembali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan harus ditakar.
ya takarannya yang sesuai lah, kan tiap orang beda-beda. Seperti itulah contoh kesederhanaan yang harusnya di masa sekarang. Jadi dilihat dari segi konteks, dilihat dari kebutuhan, dan dilihat juga ini fungsinya berguna nggak sih buat kita. Serta yang terakhir, tidak boleh terjadi yang namanya kecanduan. Istilahnya terlalu, ya wis begitulah teman-teman. Terlalu hafal tidak baik ya. Terima kasih. Oke, nah Thank you. berhubungan dengan sebelumnya di mana era semakin modern, apakah generasi sekarang ini masih memiliki ruang untuk refleksi diri di tengah kesibukan dan juga distraksi digital yang sudah dijelaskan sebelumnya? Sebenarnya ada, tetap. Kembali lagi ya teman-teman semua, setiap masa itu ada yang namanya, ada orangnya, ada pemainnya. Dan setiap orang itu ada masanya. Artinya tiap orang itu beda-beda. Kakek nenek saya tidak mungkin masanya sama dengan orang tua saya. Orang tua saya juga masanya tidak sama dengan saya. Kita hidup di jiwa zaman yang berbeda. Tak, kalau ditanya apakah masih ada? Oh, tentu saja ada. Of course, ada. Kenapa tidak? Bagaimana tadi pertanyaannya adalah cara merefleksikan diri. Cara sederhana untuk merefleksikan diri adalah, kalau di dalam ajaran Buddha, yaitu adalah ingat dan amalkan selalu Pancasila Buddhis. Yang kalau Pancasila Buddhis itu ya mungkin saya langsung bacakan terjemahannya saja, yang secara intinya yaitu ada 5 sila. Pancasila Buddhis itu ada 5 sila, yaitu adalah yang pertama, itu melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dan yang kedua, melatih diri untuk menghindari segala bentuk pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Lalu yang ketiga adalah menghindari perilaku seksual yang salah atau zina. Dan yang keempat adalah melatih diri untuk menghindari ucapan tidak benar. Tapi saya akui untuk yang keempat ini jujur paling sulit, jujur aja. Meskipun yang keempat nih bisa dikatakan ini paling kecil, tapi paling sulit untuk kita lakukan ya teman-teman semua. Dan yang kelima yaitu adalah bertekad melatih diri menghindari minuman keras atau zat yang memabukkan dan melemahkan kesadaran. Kalau 5 ini setidak-tidaknya, ya mungkin ada lagi yang lebih tinggi, ada dasasila, ada juga lalu banyak sekali ajaran-ajaran Buddha yang masih relevan di masa sekarang. Namun untuk dasarnya untuk umat awam seperti kita, cukup laksanakan 5 sila ini dulu. Dengan melaksanakan 5 sila ini, nice, hidupmu akan aman setidak-tidaknya. Contoh kita pikir secara logika aja ya, sebagai kita yang umat awam, menghindari diri untuk melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Jika kita misal ada kucing, dia nggak salah apa-apa, terus kita bunuh, orang akan menganggap kita apa? Psikopat pasti kan? Oh, orang ini nggak benar suka bunuh kucing. Oh, jangan-jangan bunuh orang nanti ini selanjutnya. Nah, kalau kita ingin, dan yang kedua, mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau kita suka mencuri, orang akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Dan lalu yang ketiga, melatih diri untuk menghindari perilaku seksual yang salah. Yaitu adalah logikanya gini aja. Kita katakanlah, loh, kalau misalnya melakukan itu kan itu hak mereka berdua. Itu benar menurut mereka, tapi tidak benar menurut orang lain. Kalau kita melakukan zina, bagaimana kalau misalnya yang perempuan mengalami hamil di luar nikah? Itu membawa masalah buat kita dan keluarga. Kalau sampai meskipun itu, oh itu hak kita, oh tidak bisa begitu teman-teman. Karena itu nanti pasti semua orang akan menjudge, dan yang kasihan itu bukan cuma kita, tapi orang tua, keluarga, saudara, pasti akan kena dampaknya. Akan jadi bahan omongan masyarakat, karena itu adalah tindakan yang tidak benar. Atau mungkin misal ada orang ke tempat pelacuran, itu mungkin kalau dia beralasan, bisa ngeles istilahnya, kan saya bayar pakai uang saya sendiri. Tetap Anda salah. Kenapa? Melakukan pelacuran, baik itu yang memakai ataupun yang dipakai, sama-sama salahnya. Karena kalau sampai misal bayangkan teman-teman, ya dia terjangkit penyakit sifilis, HIV, itu kan juga istilahnya kan akan menjadi apa ya? Mengganggu orang-orang lain. Kita akan istilahnya apalagi kalau sampai itu menularkan. Wah, itu bahaya itu teman-teman. Jadi kembali lagi, itu tidak bisa urusan pribadi, tapi itu menyangkut juga urusan orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi benar bukan benar menurut kita, tapi benar menurut orang lain juga.
Lalu yang terakhir, aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan tidak benar atau berbohong. Kalau kita suka berbohong, kita suka fitnah orang, orang akan tidak mungkin akan percaya kepada kita. Pasti mereka akan memilih menjauh. Ah janganlah, jangan gaul sama dia lah, nanti gue diomong-omongin gak benar, citra aku dirusak. Lalu yang terakhir ini, menghindari minuman keras, zat yang memabukkan dan melemahkan kesadaran. Kalau misalnya seseorang yang memakai narkoba, minuman keras, ini benar kalau dia beralasan, saya beli pakai uang saya sendiri. Tapi kalau sampai dia mengamuk, lari-lari ke jalan, soalnya saya juga pernah beberapa kali dengar ada orang mabuk, lari-lari ke jalan. Oke, minumnya tanggung jawab lu. Tapi kalau ketika lu mabuk, meracau, bahkan sampai pernah juga ada orang mabuk sampai mukul orang atau apa, itu sudah tidak bisa beralasan. Lu tanggung jawab lu sendiri. Oh, tidak bisa begitu teman-teman. Sekali lagi, kalau sampai itu sampai mengganggu orang, apalagi sampai dia lari ke jalan, ketabrak mobil misalnya, ya bayangkan teman-teman lagi nyetir mobil baru beli, amin teman-teman ya. Terus tiba-tiba aja ada orang mabuk lari ke tengah jalan, ketabrak. Yang salah dia, tapi kan kita kan juga kena tanggung jawab sedikit kan. Oke, yang salah orang yang mabuk, tapi kita juga ada kayak tanggung jawab moral juga. Saya udah nabrak orang. Istilahnya saya juga pernah dengar, kalau mobil udah nabrak orang, apalagi sampai orangnya mati, itu kan akan disebut kayak, ah udah gue males pakai ini mobil. Nah, kan kayak gitu loh, akan dicap aneh-aneh. Apalagi kalau ada terkena logika mistika, itu akan menjadi aneh lagi. Aduh, mobil baru beli gue tapi takut makainya. Nah, itu kembali lagi, bukan benar menurut orang yang mabuk, tapi benar menurut semua orang. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, sebagai mahasiswa, bagaimana cara melatih mindfulness atau kesadaran diri dalam aktivitas sehari-hari? Kalau dikatakan untuk melatih diri, ya kembali lagi ya teman-teman ya, menggunakan cara salah satunya itu adalah Pancasila Buddhis tadi, sama juga mungkin ini buat mahasiswa ya. Ada satu ajaran Buddhis ya, ini ada di kitab Anguttara Nikaya ya. Dan ini beberapa kali itu biasanya disebut. Ajaran Buddhis itu mengajarkan salah satunya itu adalah ehipassiko. Jadi ajaran Buddhis itu untuk menguji kebenaran ajaran Buddhis itu, siapapun itu dipersilakan untuk datang dan buktikan, bukan dari katanya-katanya. Ini juga bisa lah dijadikan untuk hal-hal yang lain sebagainya teman-teman. Kalau ingin mahasiswa dia dapat informasi sesuatu, please jangan langsung, oh ini benar, please jangan langsung begitu. Kita harus buktikan dulu. Informasi itu dapat dari siapa? Disebarkan oleh siapa? Tujuannya apa? Dan benar atau tidak? Karena kalau sampai misalnya kita langsung percaya, kita bisa aja. Kalau benar, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau salah, apa yang akan kita lakukan? Kita menjadi pelaku penyebar hoak berarti. Nah, di sini juga saya sedikit mengutip beberapa, kayak misal di Anguttara Nikaya, yang ketiga pada bagian 65 itu ada satu yang namanya Kalama Sutta, itu menekankan ya agar supaya umat itu tuh tidak langsung, maksudnya bukannya tidak boleh percaya, tapi tidak langsung percaya begitu saja kepada tradisi atau guru, melainkan itu adalah kita harus menyelidiki dan membuktikannya sendiri. Lalu lanjut lagi ke Mahanama Sutta pada Anguttara Nikaya ke-6 pada bagian 10-nya, itu disebut ehipassiko itu ya adalah salah satu dari kualitas Dhamma itu sendiri. Jadi ajaran Dhamma Sang Buddha itu mempersilahkan siapapun untuk datang dan lihat, datang dan buktikan, mengundang untuk dibuktikan. Jadi ajaran Dhamma itu sendiri meminta kita untuk datang dan membuktikan kebenarannya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ya kita selalu dilabeli sebagai penerus bangsa lah, agen perubahan lah. Tapi please, kita harus melihat segala sesuatu. Contoh sederhananya itu tadi. Jika kita mendapatkan informasi, kita please buktikan dulu informasi itu benar atau tidak. Kalau misalnya tidak benar, jangan diikuti. Tapi kalau saya misalnya dikompor-kompori, Allah itu udah pasti benar yang ngomong itu kok. Jangan. Jangan langsung kita percaya begitu saja. Karena nanti kalau sampai kita langsung percaya, itu ibaratnya sama aja gini. Ayo ikut ini yuk, ikut ini. Nanti kamu dapat ini. Kalau kita langsung percaya, iya kalau benar. Kalau tidak, bagaimana nanti? Wah, nyesel gua udah ikut. Aduh, gara-gara dengar kata-kata nih, ini itu, gara-gara kakak ini, kakak itu, percuma kita menyalahkan. Intinya kita sudah nyebur. Atau contoh sederhana, ayo Rek, biar seger kita nyebur sumur.
Mau kita ikuti? Oh ya jangan. Nyebur sumur ya segel terus. Kak, tuh siapa cara keluarnya kita dari sumur ini? Nah, kita merepotkan diri sendiri dan cepat atau lambat akan merepotkan orang lain juga. Ayo Rek, tulungi. Ujung-ujungnya nanti engkau manggil damkar nanti ujung-ujungnya. Ya itulah intinya, tetap berpegang teguh pada Pancasila Buddhis dan ingatlah selalu ehipasiko, datang dan buktikan. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, nah pertanyaan terakhir. Apa Ya, satu kebiasaan kecil yang bisa kita mulai untuk menghadirkan ketenangan dan Ya. juga welas asih dalam Ya. hidup kita? Ya. Saya jadi ingat sama sebuah lagu ya, yang berjudul, mungkin teman-teman kalau ingin dengar lagunya, mungkin teman-teman bisa ketik aja lagu Buddhis yang berjudul Hadirkan Cinta. Nah, dalam lagu ini dikatakan, hadirkan cinta satu di dada, agar seluruh alam berseri menikmati indahnya dunia ini. Jika kita melihat dari Pancasila Buddhis, inti ajaran Buddha yang dijelaskan pada kita Dhammapada yang tadi, yang sempat saya kutip tadi, serta beberapa yang lain sebagainya, ajaran Buddhis itu meminta kita tuh ya untuk berbuat baik. Untuk hal kecil saja mungkin. Tidak melakukan pembunuhan. Berwelas asih kepada makhluk lain. Namun tetap saja kita harus tetap berwelas asih itu oke, bagus. Tapi apa yang kita lakukan benar-benar harus menyimbolkan welas asih. Kita mau ngasih makan, contoh kecil aja. Kita ngasih makan kucing, itu benar kan? Tapi kalau kita ngasih makannya di tengah jalan raya, bagaimana itu? Salah. Kan kasihan kucingnya, kita berarti sama saja menjebak kucingnya berarti untuk ketobruk. Yang benar adalah kita usahakan kasih makan dia di tempat yang benar. Kalau sampai ternyata wah kok di sini banyak kucing, bawa mereka ke penangkaran untuk supaya mereka dipelihara, ke shelter istilahnya. Ya, karena saya sendiri juga pernah waktu itu, waktu saya masih SMA itu ada satu kucing ya, itu ketabrak mobil kakinya kayaknya. Jadi kakinya itu sampai tulangnya kelihatan. Yang dilakukannya itu adalah saya sampai bilang ke mama saya dan kami langsung membawa kucing liar itu ke dokter hewan. Waktu itu kebetulan ada satu dokter hewan, dia punya shelter dan bisa mengobati semua hewan liar, dan beliau biasa menampung banyak hewan liar, jadi akhirnya kami bawa itu ke sana. Itu salah satu kita benar-benar mencontohkan welas asih. Atau mungkin contoh paling sederhana yang tadi, jangan buang sampah sembarangan. Jangan memaki-maki dan menjelek-jelekkan teman. Contoh kecil-kecil itu aja yang kita lakukan. Jika tidak bisa berbuat hal besar, kita mulai dari hal kecil, karena hal kecil itu akan menjadi besar. Dan kita mulai dulu dari kehidupan kita pribadi, serta satu lagi, sayangi diri kita. Kita misal mau bersenang-senang, kita menenggak alkohol. Kita mabuk teler, itu bukan bersenang-senang, itu kita menyakiti diri. Kita sayangi diri kita sayangi makhluk lain, kita berikan hal bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Please, pasti hidup kita akan tenang dan kita akan menyimpan banyak karma baik dalam kehidupan ini. Karena karma baik itu adalah salah satu cara untuk supaya kita tidak menderita baik di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan selanjutnya, dan itu bisa didapat dari hal kecil. Memang kehidupan ini kita akan segala tindakan kita ada karma baik dan buruknya. Karena kehidupan ini kita masih terjebak di 31 alam kehidupan, di mana semuanya bersifat relatif dan ada baik buruknya. Kita masih terjebak dalam penderitaan. Namun perbuatan baik itu pasti akan tetap menghasilkan karma baik, dan itu akan menjadi tabungan untuk kita agar kita bisa terlahir kembali di alam yang berbahagia. Atau mungkin jika memang kita sudah menimbun karma baik yang banyak, kita akan langsung lepas dari penderitaan dan bersatu dengan nibbana, ketenangan yang istilahnya kita akan bergabung di realitas tertinggi, yang lepas dari kehidupan 31 alam semesta di akhir nanti. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih thank you. banyak Kak sudah Budaya. menjawab berbagai Budaya. pertanyaan yang sudah saya ajukan, dan pastinya teman-teman sudah mendapatkan hal baru nih mengenai refleksi Hari Raya Waisak dalam menemukan kedamaian di tengah era modern. Ya. Terima kasih banyak Kak atas Thank you. waktunya di hari ini, dan sampai jumpa Budaya. di Povio selanjutnya. Nama budaya, nama budaya. Nama
Nama budaya dan salam dari KMB UM.